Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi diam-diam mungkin sedang mengintai kesehatan Anda setiap kali Anda duduk manis di meja makan. Saya tahu, kedengarannya dramatis, tetapi apa yang akan saya ceritakan nanti bisa membuat Anda menatap selembar kim, rumput laut panggang, seperti Anda melihat mantan pacar yang berutang, senyum ada, tapi dalam hati ada curiga. Bayangkan ini, pagi hari yang tenang, matahari malu-malu menyinari dapur, Anda menyiapkan sarapan sederhana dan sehat. Ada sepiring nasi hangat, beberapa lembar kim renyah, dan pendamping yang membuat Anda merasa seperti sedang berada di iklan pangan sehat. Anda mengunyah sambil merasa bangga pada diri sendiri. Tapi, di balik gurih manis itu, ada kombinasi makanan yang bisa mengganggu tubuh Anda pelan-pelan, seperti semut yang sabar menggerogoti meja kayu. Anda mungkin tidak akan bertahan dalam jangka panjang kalau terus-terusan melakukannya. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin Anda juga menyebutkan lokasi dan waktu lokal Anda di kolom komentar, supaya kita tahu siapa yang sedang mendengarkan ini sambil minum teh hangat di Bandung, dan siapa yang terjebak macet di Jakarta. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Ada satu hal yang selalu membuat saya tersenyum getir. Betapa mudahnya orang merasa aman hanya karena mereka mengonsumsi makanan yang kelihatan sehat. Saya sering bertemu pasien yang bertahun-tahun mengira kebiasaan makan mereka adalah pelindung umur panjang. Hingga suatu hari, tubuh memberi sinyal dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Seperti Bu Ratna, seorang ibu berusia 75 tahun, ramah dan masih aktif berkebun, yang datang ke klinik minggu lalu. Awalnya ia hanya merasa sering lupa dulu meletakkan gunting tanaman atau lupa apakah sudah menyiram bonsai. Keluarganya mengira itu wajar, sekadar tanda umur. Tapi setelah diperiksa lebih dalam, ada cerita yang lebih rumit. Selama 3 dekade, setiap sarapan ia makan kombinasi menu yang ia kira memberi energi, nasi, kim, dan satu lauk tertentu. Ternyata itu adalah pasangan maut yang memicu kekurangan zat penting di tubuhnya. Kisah ini membuka pintu bagi saya untuk membicarakan satu kebenaran pahit malam ini. Kita semua rentan melakukan kesalahan pola makan yang dampaknya tidak terlihat langsung, tapi merayap selama bertahun-tahun. Bahkan saat saya bercerita seperti ini, mungkin ada seseorang di antara Anda yang sambil mengunyah memadukan makanan yang sama, menenangkan hati dengan pikiran, "Ah, tapi saya olahraga kok." Saya akan jelaskan detailnya nanti. Tapi bayangkan, makanan kita itu seperti tim sepak bola. Anda bisa punya penyerang top dunia, cepat, tajam, penuh tenaga, itu nutrisi mujarab dari Kim. Tetapi kalau di lapangan dia harus main sama kiper yang niatnya menjebol gawang sendiri. Itulah pasangan makanan yang salah. Seberapa besar peluang Anda untuk menang? Jawabannya tipis, sangat tipis. Masalahnya, Kim punya reputasi yang sangat bersinar. Saya akui, pantas saja. Lembar tipis ini menyimpan kekayaan nutrisi, zat besi tinggi, vitamin penting, protein lumayan, bahkan antioksidan yang bikin ilmuwan Inggris memuji-mujinya. Di Jepang, rumput laut dianggap anugerah laut. Di Korea, ada hampir setiap sajian. Di Indonesia, mungkin lebih sering kita lihat di lunchbox anak atau saat membuat kimbap di akhir pekan. Dan di mata banyak orang, ini adalah teman makan nasi yang nyaris sempurna, ringan, gurih, tidak bikin gemuk. Namun, penggemar nori seperti saya tahu, ada rahasia kecil yang tidak banyak dibicarakan. Nutrisi dalam kim tadi tidak selalu otomatis masuk ke tubuh hanya karena kita menelannya. Ada penghadang yang bisa membuat zat besi yang terkandung di dalamnya. Misalnya, keluar begitu saja dari tubuh tanpa sempat digunakan.
seperti tamu penting yang salah alamat. Ketika Anda mengabaikan fakta ini dan menggabungkan Kim dengan pasangan lawan yang keliru di piring Anda, hasilnya, ya, mari kita bilang, itu sama dengan membeli ponsel flagship tapi lupa membeli charger. Cantik di tangan, tapi kerja nyatanya minim. Saya ingat seorang pasien pria, Pak Darto, 68 tahun. Ia begitu bangga membagikan rahasia umur panjang versinya. Makan Kim tiap pagi, dok, tanpa kecuali. Ia bahkan membawa foto selfie dengan lembar Kim seperti trofi. Tapi saat saya tanya apa saja menu sarapannya, ternyata ia selalu memasangkan Kim dengan minuman teh pekat dan satu makanan tertentu yang nanti akan saya bongkar adalah musuh bebuyutan zat besi. Di sini letak ironik kesehatan. Semakin orang percaya sedang melakukan hal hebat untuk tubuh, semakin keras mereka bertahan dengan kebiasaan itu dia. Bahkan saat gejala mulai muncul, tanda-tanda awal yang sering diabaikan ini bisa sederhana, cepat merasa mengantuk padahal baru 2 jam bangun. Naik tangga sedikit sudah tersengal, atau merasa mudah sekali pusing. Orang sering menyalahkan usia, padahal tubuh mereka firasatnya jelas. Ada ban kempes di sistem darah. Dan kalau itu saja dibiarkan, tunggu saja rentetan masalah berikutnya. Mulai dari daya ingat tumpul, konsentrasi buyar, hingga gejala awal demensia. Lalu, untuk membuat suasana lebih absurd, beberapa orang bahkan memuji diri sendiri karena nggak pernah sakit selama ini, sambil lupa bahwa mereka melewatkan check up tahunan. Ini seperti menyombongkan diri karena belum pernah isi air radiator mobil, sampai suatu hari mesin kepanasan di tengah jalan tol. Kombinasi makanan yang salah dengan Kim, bagaikan punya bahan bakar super tapi menuangkannya ke tangki motor yang bocor. Tidak peduli seberapa mahal bensinnya, tidak akan ada yang sampai ke mesin. Dan sebelum Anda bertanya-tanya dengan mata melebar penuh rasa ingin tahu, ya, kita akan masuk ke detail kombinasi musuh itu sebentar lagi. Tapi saya ingin Anda benar-benar menangkap konteksnya. Bukan hanya soal makanan yang buruk, tapi tentang strategi makan. Pairing makanan itu bisa jadi teman baik atau musuh nyata bagi kesehatan Anda. Saya percaya, semakin Anda tahu logiknya, semakin besar kemungkinan Anda mengingatnya setiap kali bersiap makan. Jadi, malam ini, kita sedang memulai perjalanan bukan hanya melihat isi piring, tapi memahami hubungan rumit antar makanan di sana. Sama seperti hubungan antar manusia, ada yang saling mendukung, ada yang saling menjatuhkan, dan ada pula yang kelihatannya cocok tapi sebenarnya saling menguras tenaga. Sampai di titik ini, saya ingin Anda mulai berpikir, kapan terakhir kali Anda mempertanyakan paduan makanan yang sering Anda konsumsi? Karena kalau jawabannya tidak pernah, ya, mungkin sudah waktunya Anda lakukan sebelum piring berikutnya tersaji. Saya masih ingat jelas betapa Bu Ratna yang tadi saya sebut di awal, dulu juga sama sekali tidak menyadari bahwa pola makan sehatnya membawa konsekuensi fatal. Ia selalu percaya Kim adalah sumber energi, hingga saya mulai mencoba menelusuri mengapa tes darahnya menunjukkan anemia cukup berat. Kim memang seperti pahlawan di dunia kuliner sehat. Jika kita hanya melihat daftarnya di buku gizi, kandungan proteinnya lumayan tinggi untuk ukuran lembar tipis. Vitamin A yang menyaingi sayuran hijau, dan zat besi yang katanya bisa memenuhi hampir setengah kebutuhan harian hanya dengan memakannya satu lembar besar. Bahkan ada omega 3 di sana, yang tanya saja pada dokter jantung manapun, itu bahan emas untuk pembuluh darah kita. Tapi, layaknya pahlawan dalam novel, ada titik kelemahannya. Dalam hal ini, kelemahan itu terletak pada bagaimana ia berinteraksi dengan pasangannya di piring. Tidak semua makanan mau bekerja sama baik dengannya. Lucunya, fenomena ini tidak banyak dibicarakan di meja makan. Orang akan sibuk berkisah soal artis Korea yang pakai masker rumput laut atau resep sup Kim yang sedang tren. Jarang yang membahas, kalau Kim dimakan bareng makanan X,
manfaatnya bisa hilang loh. Mungkin karena itu terdengar seperti perusak suasana. Saya pernah membuat semacam eksperimen sosial kecil untuk bahas ini. Saat reuni keluarga besar, saya bawa beberapa lembar kim, lalu menunggu siapa yang akan memadukannya dengan makanan tertentu. Tebak, hampir separuh keluarga mengambil kim lalu membubuhinya dengan lauk lawas favorit yang ternyata adalah penghambat utama penyerapan zat besi. Ironisnya, sambil makan, mereka semua saling memuji betapa sehat dan ringan menu itu. Saya hanya tersenyum getir sambil dalam hati berkata, kita harus ngobrol nanti. Kenyataannya, tubuh kita itu ibarat dapur kimia hidup. Setiap kali kita makan, berbagai senyawa saling bertemu dan berinteraksi. Terkadang mereka bekerja sama untuk memaksimalkan kebaikan, seperti vitamin C membantu menyerap zat besi dari sumber nabati. Tetapi, di sisi lain, ada juga senyawa-senyawa yang saling memblokir, memegang erat nutrisi seperti dua orang yang tidak mau lepas berpelukan, sehingga nutriennya tidak bisa masuk ke aliran darah. Nah, saya mulai menggunakan analogi pintu klub pada pasien. Bayangkan zat besi itu tamu VIP yang ingin masuk ke klub tubuh Anda untuk berpesta dengan sel-sel darah merah. Kim adalah mobil limosin yang mengantar mereka ke pintu. Tapi, makanan pengganggu tertentu adalah satpam yang keras kepala. Ia tidak suka tamu itu, sehingga menutup rapat pintu, bahkan mengantarnya pulang lagi. Hasilnya, pesta tidak pernah terjadi, dan tubuh Anda tidak mendapat keuntungan apapun dari zat besi tadi. Sebenarnya, jika dilihat dari sejarah kuliner, fenomena bentroknya senyawa ini tidak mengejutkan. Di berbagai budaya, ada kebiasaan memadukan makanan tanpa memahami interaksi kimiawinya. Hanya didorong oleh rasa atau tradisi. Misalnya, di beberapa desa pesisir, rumput laut sering diolah bersama makanan yang kaya tanin, padahal tanin inilah yang punya sifat mengikat zat besi, mencegah penyerapannya. Tapi karena sejak nenek moyang, tak ada yang bertanya. Masalah lain adalah kepercayaan berlebihan bahwa asal bahan alami pasti aman. Saya harus katakan, tidak sepenuhnya salah, tetapi juga jauh dari kebenaran yang lengkap. Alam itu pintar, tapi tubuh kita punya aturan mainnya sendiri. Bahan alami pun bisa jadi kurang bermanfaat, bahkan merugikan bila cara kita mengombinasikannya keliru. Disinilah letak penjelasan yang kadang membuat pasien tertegun. Mereka bertanya, kalau begitu, dok, kenapa tidak semua orang sakit padahal makan kombinasi itu? Jawabannya ada pada toleransi dan cadangan tubuh. Tubuh kita menyimpan zat besi di hati, sumsum tulang, dan otot. Jadi, dampaknya tidak langsung terasa. Bisa butuh bertahun-tahun sebelum tabungan itu habis. Dan ketika tanda-tanda kekurangan muncul, jarumnya langsung melompat ke zona merah. Sebagai perbandingan, bayangkan sebuah tabungan di bank. Anda terus menarik uang sedikit demi sedikit, merasa aman karena angka di layar masih besar. Tapi, suatu hari, Anda butuh menarik jumlah besar dan saldo hampir nol. Tubuh pun seperti itu. Toleransinya memberi kita ilusi bahwa semua baik-baik saja. Sampai suatu titik, ia berhenti mentoleransi. Jadi, waktu seseorang berkata pada saya, saya sudah makan begini 30 tahun dan baik-baik saja. Saya selalu memberi peringatan. Ya, dan itu artinya Anda mungkin berada di fase tabungan mulai menipis. Jangan tunggu sampai nol. Sedikit sarkas, saya tahu. Tapi kadang sarkasme ringan membuat orang lebih mengingat pesan dibanding penjelasan datar. Sementara itu, di luar masalah kombinasi buruk, Kim memang layak dipuji kalau dipadukan dengan pasangan yang tepat. Bukan hanya soal zat besi, tapi keragamannya yang kaya nutrisi menjadikannya bahan yang bisa ditingkatkan manfaatnya. Ini akan kita bahas nantinya saat membongkar rahasia kombinasi emas yang bisa membuat efek sinerginya luar biasa.
mulai dari melindungi otak, membantu mata tetap tajam, hingga menjaga kulit tetap kenyal meski usia tak bisa dibohongi. Oh ya, ada hal menarik yang saya temukan saat mengikuti penelitian di sebuah universitas. Mahasiswa gizi di sana melakukan percobaan seru. Mereka memisahkan dua kelompok pemakan kim. Satu kelompok memadukannya dengan makanan kaya vitamin C, seperti paprika merah. Dan grup lainnya memadukannya dengan makanan kaya tanin. Hasilnya, penyerapan zat besi di kelompok pertama bisa hampir 2 kali lipat dibanding kelompok kedua. Sebuah angka yang membuat saya tersenyum pahit. Karena tahu banyak orang di luar sana tanpa sadar masuk ke kelompok salah setiap hari. Jadi, bayangkanlah meja makan Anda sebagai arena peluang. Anda bisa membuat kim menjadi kartu as yang memenangkan permainan, atau secara tak sadar mengubahnya menjadi kartu buangan yang tidak memberi nilai apa-apa. Pilihan itu sebenarnya ada di tangan Anda. Ketika saya memaparkan fakta ini ke pasien, ada dua reaksi umum. Yang pertama, wajah kaget, diikuti pesan WhatsApp ke anak-anak mereka malam itu juga. Meminta mengubah cara makan, Ba. Yang kedua, wajah kaget, tapi masih berusaha mencari alasan untuk mempertahankan kebiasaan lama. Siapapun yang memilih reaksi pertama biasanya merasakan perbaikan nyata dalam beberapa bulan. Yang kedua, mereka biasanya baru kembali bertahun-tahun kemudian, ketika masalah kesehatan sudah lebih mengakar. Dan di titik inilah saya ingin kita selangkah lebih dekat ke musuh besar yang paling sering saya temukan. Kombinasi kim dengan Dotorimuk, jeli ekorn yang sering dianggap makanan ringan, adem, dan sehat itu. Kedengarannya tidak berbahaya, kan? Apalagi di musim panas, disajikan dingin, dengan sedikit bumbu wijen. Ah, nikmat. Tapi percaya atau tidak, bagi kandungan zat besi di kim Dotorimuk itu seperti gembok di pintu klub yang saya cerita tadi. Ya, kita akan kupas tuntas perseteruan ini di bagian selanjutnya. Lengkap dengan cerita pasien yang secara tak sengaja menutup jalur zat besi tubuhnya sendiri selama puluhan tahun. Mari kita buka rahasianya sekarang. Karena ini sudah membuat cukup banyak orang tua saya jumpai menggaruk kepala sambil berucap, "Oh, pantesan. Dotorimuk atau jeli ekorn bagi sebagian orang adalah pahlawan musim panas. Teksturnya lembut, rasanya netral, dan taburan bumbu wijen atau kecap asin membuatnya terasa ringan di lidah. Bagi yang sedang jaga berat badan, ini makanan idaman, rendah kalori, fleksibel dalam presentasi di meja makan, bahkan sering disebut bagus untuk pencernaan. Namun, Dotorimuk punya satu sifat bawaan dari biji pohon ek yang menjadi asal usulnya. Kandungan tanin yang memberi rasa sepat atau astringen itu. Mungkin Anda ingat sensasi makan buah kesemek yang belum matang. Gusi terasa kaku. Lidah seperti dilapisi lapisan tipis, dan air liur seolah hilang. Itulah tanin, si pengikat ulung. Tanin ini bekerja seperti perekat logam mini di dalam tubuh kita. Saat bertemu dengan zat besi dari sumber nabati seperti kim, tanin akan langsung memeluk molekul zat besi itu dengan erat, serapat pelukan kucing Anda ketika hujan petir datang, dan tidak melepaskannya. Dan ironisnya, karena tubuh kita tidak bisa memecah ikatan itu, zat besi tersebut akan lewat begitu saja di saluran cerna, keluar tanpa pernah sempat diserap. Saya pernah bertemu dengan Bu Wati, 73 tahun, yang setia setiap pagi makan kim dan Dotorimuk selama 3 dekade. Ia yakin kombinasi ini adalah sarapan sehat bebas minyak yang membuatnya tetap bugar. 6 bulan lalu, ia mulai mudah pusing, bahkan sempat hampir jatuh saat berdiri buru-buru untuk membuka pintu. Hasil tes darah, kadar hemoglobinnya hanya separuh dari normal. Dampaknya, oksigen yang dibawa oleh sel darah merah ke otaknya minim. Tidak heran ia mulai lupa mematikan kompor atau lupa apa yang baru saja dibicarakan. Masalahnya,
Gejala anemia semacam ini sering disalahartikan. Ah, mungkin karena cuaca panas. Atau, ya maklum umur. Padahal, setiap hari, sedikit demi sedikit tubuhnya kehilangan peluang untuk menambah cadangan zat besi karena kombinasi sarapan andalan itu. Secara akademis, inilah hal yang membuat diskusi jadi menarik. Dugaan saya, menurut pandangan gizi klasik yang diajarkan puluhan tahun lalu di sekolah-sekolah, makanan seperti dotorimuk tidak dianggap masalah besar karena taninnya dianggap sedikit. Tetapi, riset terkini menunjukkan bahwa walau kadar tanin menurun setelah pemrosesan, merendam dan merebus biji akon, tetap saja residu yang ada cukup untuk menurunkan penyerapan zat besi secara signifikan jika dikombinasikan dengan sumber zat besi nabati. Seorang kolega saya bahkan melakukan simulasi laboratorium, memasukkan larutan ekstrak dotorimuk dan ekstrak kim ke dalam medium pencernaan buatan. Hasilnya, lebih dari 80% zat besi terikat dan tidak tersedia untuk diserap. Memang, tubuh manusia bukan tabung reaksi, tetapi angka itu memberi bayangan seberapa besar masalah yang bisa muncul. Dan semua ini, bila terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, bukan hanya menyebabkan anemia. Kekurangan oksigen kronis di jaringan tubuh berdampak langsung pada otak. Organ yang meski hanya sekitar 2% dari berat badan kita, mampu menghabiskan hampir 20% suplai oksigen tubuh. Kekurangan sedikit saja bisa mengganggu fungsi memori, perhatian, dan koordinasi motorik. Saya pernah menyaksikan Pak Har, seorang kakek yang dulunya tukang reparasi jam tangan legendaris di pasar, mulai kesulitan membedakan ukuran mur dan skrup kecil. Tangan masih cekatan, tetapi otaknya kadang seperti lag 1 detik. Bukan karena ia tidak kompeten, tetapi karena otaknya kekurangan energi akibat anemia yang berasal dari kombinasi makan serupa, kim dan dotorimuk setiap pagi. Lucunya, oke, ini mungkin pahit tapi lucu. Walau saya sudah menjelaskan, beberapa pasien tetap berpikir, kalau begitu saya makan dotorimuk di malam hari, jam 8 malam. Setelah sarapan kim jam 7 pagi, aman kan? Dok, ya, prinsipnya jarak waktu memang membantu. Tapi kalau niatnya benar-benar menjaga zat besi, saya biasanya menyarankan jarak minimal 4-6 jam. Dan untuk beberapa orang, bahkan itu kurang. Jadi lebih aman memisahkan di hari yang berbeda. Di sini muncul momen bijak dari seorang pasien senior yang akhirnya mengubah seluruh keluarganya. Pak Andi, 80 tahun, pernah berkata sembari mengganti menu sarapannya, "Saya lebih baik kangen dotorimuk ketimbang kangen ingatan saya untuk cucu." Kalimat itu membuat ruang praktik tenang sejenak, lalu semua tertawa pelan. Mungkin karena semua sadar ada kebenaran yang tak terbantahkan di balik humornya. Ngomong-ngomong, tahukah Anda fakta aneh soal dotorimuk? Di beberapa daerah Korea, konon dahulu makanan ini diberikan kepada tahanan untuk mencegah mereka terlalu kuat. Karena dengan energi rendah akibat penyerapan zat gizi yang terhambat, mereka dianggap lebih jinak. Tidak heran jika dalam konteks modern, memakannya secara salah bisa membuat daya tahan tubuh dan otak ikut melambat. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan dotorimuk itu makanan jahat. Sebaliknya, ia bisa menjadi bagian diet sehat bila dikonsumsi terpisah dari sumber zat besi utama, terutama nabati. Ia rendah kalorinya, memberi serat, dan punya efek menenangkan pencernaan bagi sebagian orang. Masalahnya hanya saat ia berdiri di festival nutrisi yang sama dengan Kim, disitulah drama terjadi. Dan ini bukan hanya soal lansia. Bahkan anak muda yang sering makan kimbap isi dotorimuk, iya, itu ada. Sebenarnya sedang membuat zat besi dari norinya, nganggur, percuma. Efeknya tidak instan, karena tubuh muda biasanya punya cadangan lebih besar dan metabolisme lebih cepat. Tapi, jika gaya makan ini bertahan bertahun-tahun, tanda-tandanya akan muncul juga. Pada akhirnya, jika kita menganggap tubuh seperti investasi,
maka setiap piring makanan adalah transaksi. Memadukan Kim dengan Dotorimuk itu seperti membeli saham bagus, di saat yang sama Anda membayar biaya besar pada pihak lain yang menguras keuntungannya. Rasanya konyol jika dilakukan terus-menerus tanpa sadar. Jadi, untuk Anda yang mungkin sekarang tiba-tiba teringat pernah makan kombinasi ini tadi pagi, jangan panik. Solusinya sederhana, mulai besok, pisahkan jadwal makan keduanya, atau pilih untuk mengonsumsinya di hari yang berbeda. Tidak ada yang bilang Anda harus menghapus Dotorimuk dari hidup. Hanya atur strateginya supaya Kim bisa memberikan semua manfaat yang telah dijanjikan dalam daftar nutrisinya. Karena pada akhirnya, kesehatan otak, darah, dan seluruh tubuh Anda sepadan dengan usaha kecil ini. Sekarang mari kita jalan sedikit lebih dalam. Mengikuti perjalanan yang terjadi di dalam tubuh ketika zat besi tidak pernah sampai di tempat yang seharusnya. Saya sering menggambarkannya kepada pasien seperti drama berseri yang awalnya tenang, namun pelan-pelan penuh konflik. Episode pertama biasanya dimulai dengan lelah misterius. Anda bangun pagi, merasa sudah tidur cukup, namun tetap menguap tanpa henti. Naik satu lantai tangga pun seperti mencoba maraton. Biasanya di tahap ini, banyak orang akan menertawai diri sendiri. Ah, memang sudah tua. Padahal, tubuh sedang memprotes kekurangan pasokan oksigen akibat jumlah sel darah merah yang menurun. Saya punya cerita tentang Pak Bowo, 71 tahun. Mantan guru olahraga yang terkenal suka bercanda. Suatu kali ia mengaku kepada saya, "Dulu saya bisa lari keliling lapangan 10 kali. Sekarang jalan ke warung 2 menit saja sudah ngos-ngosan. Tapi ya, mungkin karena saya jarang olahraga sekarang." Setelah pemeriksaan, ternyata kadar hemoglobinnya turun drastis. Lalu saya tanya, "Bapak masih sarapan Kim sama pasangan favorit itu?" Ia tertawa kecil. "Lah iya, dok. Itu kan yang bikin saya merasa sehat." Kami berdua akhirnya tertawa juga. Tapi tawa yang lebih ke arah, "Ya ampun, masa saya baru nyadar sekarang." Seiring waktu, kita masuk ke episode kedua. Pusing dan pandangan berkunang-kunang. Ini mulai mengganggu aktivitas sederhana. Membungkuk mengikat tali sepatu pun bisa memancing rasa seperti kepala melayang. Karena otak kita adalah pengguna oksigen terbesar, penurunan pasokan ini cepat terasa di sana. Tahap ketiga adalah yang saya sebut lag otak. Anda berjalan menuju dapur, lalu berdiri di depan kulkas sambil kebingungan. "Saya mau ngapain?" Ya, sesekali lucu. Tapi kalau semakin sering terjadi, itu tanda fungsi kognitif Anda mengalami gangguan. Pada beberapa pasien saya, fase ini diikuti dengan kesulitan mengingat nama orang terdekat, lupa, janji, atau bingung memegang jadwal. Di dunia medis, inilah yang menjadi topik perdebatan. Apakah anemia jangka panjang bisa mempercepat penurunan fungsi otak hingga ke level demensia? Sebagian studi menyatakan efeknya nyata dan signifikan. Sementara yang lain mengatakan hubungan ini lebih kompleks, melibatkan nutrien lain, faktor pembuluh darah, dan genetik, meskipun belum 100% disepakati. Pengalaman klinis saya selama puluhan tahun membuat saya cukup yakin bahwa menjaga asupan zat besi dan mencegah anemia kronis adalah langkah penting untuk menjaga daya ingat di usia lanjut. Bagian paling licik dari cerita ini adalah prosesnya yang lambat. Jika kekurangan oksigen karena anemia dibandingkan dengan kehilangan air, itu seperti tetesan kecil yang terus-menerus bocor dari keran. Tidak Anda sadari sampai suatu hari lantai menjadi basah dan licin. Lama-lama, Anda harus berpikir keras untuk mengingat kapan terakhir kali lantai itu kering. Ada satu petuah yang pernah saya dengar dari seorang pasien bijaksana, Bu Salmah, 79 tahun. Waktu saya bertanya mengapa ia sekarang begitu detail mengatur menu hariannya, ia menjawab,
Saya sudah cukup sering kehilangan barang, dok, kacamata, uang belanja, bahkan jam tangan. Tapi saya tidak mau kehilangan ingatan dan tenaga saya sendiri hanya karena malas mengatur makan. Itu kalimat yang menurut saya pantas dicatat di lembar motivasi siapapun. Humor kecil juga sering muncul dari situasi ini. Misalnya, ada pasien yang dengan polosnya berkata, kalau gampang lupa, kan semua jadi kejutan. Dok, nggak bosan hidup? Tentu saja ia bercanda, tapi kami tetap membicarakan bagaimana kejutan seperti itu sebaiknya dihindari lewat strategi makan yang benar. Dan inilah sisi menariknya. Anemia dan penurunan fungsi otak bukan hanya masalah lansia. Orang yang masih berusia 40-an pun bisa mengalaminya. Terutama jika pola makannya konsisten mengabaikan interaksi antar nutrien. Bedanya, pada kelompok lebih muda, gejala ini sering dicap sebagai stres atau kurang istirahat, sehingga jarang dicek secara medis. Kembali ke perjalanan nutrisi. Saya sering menganalogikan zat besi sebagai supir bus yang mengantar oksigen penumpang ke seluruh kota tubuh. Jika jumlah sopir menurun, penumpang menunggu di halte jaringan tubuh lebih lama atau bahkan tidak pernah dijemput. Akibatnya, kota jadi macet, lampu lalu lintas tidak berfungsi, dan semua proses terganggu. Begitu juga tubuh kita saat kekurangan zat besi. Metabolisme melambat, organ bekerja di bawah kemampuan optimal, dan suasana hati pun bisa terganggu. Ya, anemia bisa memicu iritabilitas dan suasana hati murung, sesuatu yang jarang disadari. Menghadapi semua ini, kuncinya adalah kesadaran lebih awal. Begitu Anda tahu bahwa satu kombinasi makanan bisa memblokir jalur penting nutrien, Anda punya kekuatan untuk mengubah skenario. Seperti memutuskan tidak lagi menaruh penjahat di posisi penjaga pintu VIP. Itulah mengapa saya menyarankan pasien untuk tidak hanya bertanya apa yang sehat, tetapi juga sehat jika dipadukan dengan apa. Ini pertanyaan yang jarang kita ajukan. Padahal jawabannya bisa membedakan antara makanan yang benar-benar memberi manfaat dengan makanan yang hanya terlihat sehat di luar. Jadi, sebelum kita melangkah ke pasangan makanan yang luar biasa bagus bagi Kim, ingatlah, memahami musuh di meja makan sama pentingnya dengan mengenal sekutu kita. Dan berita baiknya, sekutu yang akan kita temui berikut ini bukan hanya menetralkan kelemahan, tetapi memperkuat kelebihan Kim sampai efeknya terasa di otak, mata, dan energi harian Anda. Kombinasi emas pertama itu sederhana sekali. Bahkan mungkin Anda sudah punya di kulkas. Tidak perlu bahan mahal, tidak perlu resep rumit. Bahkan anak kecil pun bisa menyiapkannya, meski mungkin dapurnya akan berantakan sedikit. Dan percayalah, rasa gurihnya akan membuat Anda sulit percaya bahwa makanan ini juga sedang bekerja diam-diam menjaga kesehatan otak Anda. Baik, mari kita beralih dari kabar buruk menjadi kabar manis, atau lebih tepatnya gurih renyah. Inilah pasangan pertama yang layak disebut kombinasi emas, Kim dan telur. Di mata saya, paduan ini seperti duet vokalis papan atas yang suaranya saling melengkapi. Kim punya limpahan vitamin A, vitamin C, serta zat besi yang baik untuk sirkulasi dan fungsi kognitif. Telur, di sisi lain, membawa asam amino esensial, vitamin B12, vitamin D, dan ini yang sering terlupakan, kolin, salah satu bahan bakar utama untuk otak kita membentuk asetilkolin, neurotransmitter penting untuk memori dan fokus. Saya tahu, ada yang masih terbebani oleh mitos bahwa telur harus dihindari karena kolesterol. Tapi sains terbaru lewat berbagai publikasi selama 10 tahun terakhir sudah meluruskan. Kolesterol dari makanan memiliki pengaruh minimal terhadap kadar kolesterol darah pada kebanyakan orang. Justru banyak komponen telur yang masuk ke kategori brain food. Ketika Kim yang kaya antioksidan bersatu dengan kolin dan protein berkualitas tinggi dari telur,
Kombinasi ini menciptakan efek sinergi yang nyata. Saya melihatnya pada satu pasien yang sering saya ceritakan ke mahasiswa koas, Pak Hadi, 82 tahun. Beliau rutin setiap pagi makan nasi hangat, 2 lembar kim panggang, dan 1 telur rebus atau dadar polos. Hasil tes kognitif terakhirnya membuat kami semua tercengang. Skornya seperti orang usia 60-an. Banyak yang mengira itu genetika, tapi rahasianya ternyata konsistensi pola makan ini yang sudah ia lakukan lebih dari 30 tahun. Selain memori, ada tambahan manfaat lain. Kesehatan mata. Kim membawa lutein alami dalam dosis kecil dan vitamin A, ditambah dengan lutein serta zeaxanthin yang ada pada kuning telur. Ini duo pelindung retina dari kerusakan akibat radikal bebas dan sinar biru. Tidak ada yang salah dengan membeli kacamata anti radiasi, tapi mari realistis, yang Anda makan setiap hari juga berperan besar. Kulit pun ikut mendapat bonus. Kim menyumbang vitamin C untuk membentuk kolagen, sedangkan telur menambah protein pembentuk struktur kulit, serta selenium yang sifatnya antioksidan. Efek jangka panjang, kulit terasa lebih kenyal, garis halus melambat kemunculannya. Mungkin tidak akan kembali seperti usia 25 tahun. Maaf, itu kerjaan pri. Tapi jelas membuat Anda terlihat lebih segar. Side note yang sedikit nyeleneh. Saya pernah bercanda dengan pasien. Kalau tiap hari makan kim dan telur, mungkin Anda akan mengenali wajah sendiri di kaca lebih lama sebelum kaget. Ini siapa? Tawa mereka selalu ringan, tapi terselip kesadaran bahwa kesehatan otak memang turut menjaga rasa percaya diri. Adakah trik memaksimalkan kombinasi ini? Ada. Riset kecil yang dilakukan di Jepang menemukan bahwa mengonsumsi lemak sehat bersamaan dengan kim meningkatkan bioavailabilitas beberapa vitamin larut lemak di dalamnya, vitamin A misalnya. Jadi, jika Anda membuat telur dadar, gunakan sedikit minyak zaitun atau minyak canola, bukan margarin murah yang sudah dihidrogenasi. Lalu sajikan bersama nasi dan bungkus sebagian dengan lembar kim. Praktis, lezat, dan Anda bisa makan dengan tangan tanpa membuat terlalu banyak piring kotor. Untuk mereka yang sibuk, ada opsi cepat, rebus telur malam sebelumnya, simpan di kulkas, lalu paginya tinggal kupas dan gigit bersama selembar kim. Bahkan dibawa untuk makan sahur pun cocok. Kalau ingin sedikit variasi, Anda bisa membuat telur kukus ala Korea, geran jim, lalu taburi remah kim di atasnya. Hasilnya gurih dan lembut. Saya juga punya kenangan pribadi yang menghangatkan hati. Suatu pagi di ruang tunggu klinik, saya melihat seorang nenek menyuapi cucunya dengan gulungan nasi, kim, dan potongan telur dadar. Cucunya berceloteh, "Nenek, ini kayak kimbap tapi isinya cuma telur ya?" Sang nenek tersenyum. "Iya, ini biar kamu pinter dan matanya sehat." Saya hampir ikut tersenyum lebar. Karena spontan itu sebenarnya adalah edisi mini dari kombinasi emas yang sedang kita bicarakan. Kebiasaan sederhana seperti ini, bila dilakukan konsisten, adalah contoh sempurna betapa makanan bisa jadi investasi masa depan, Giki. Karena sama seperti kita menabung sedikit demi sedikit, Mom, manfaatnya akan terasa ketika kita membutuhkannya. Tentu, ada sedikit perdebatan di kalangan akademisi. Apakah benar kombinasi vitamin dalam kim dan kolin dari telur punya efek sedemikian kuat pada memori? Ataukah ini hanya kebetulan dari populasi yang memang punya gaya hidup lebih sehat secara umum? Walau belum ada jawaban tunggal yang bulat, saya pikir tidak ada ruginya memanfaatkan kebiasaan makan yang lezat, murah, dan potensial bermanfaat besar. Kalau di bagian sebelumnya saya bicara panjang lebar soal menghindari musuh Kim, maka kini kita mulai membicarakan sekutu pertamanya yang akan terus ada di puncak rekomendasi saya. Dan percayalah, sekutu kedua yang akan kita jumpai berikutnya akan terasa lebih membara. Secara harfiah pun ya, karena dia punya rasa yang bisa bikin Anda meneteskan air mata dalam arti positif. Nah,
Sebelum kita buru-buru berpindah ke sekutu berikutnya yang rasanya pedas-pedas heroik, ada satu peringatan besar yang harus saya sampaikan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih seperti rambu lalu lintas besar dengan lampu merah menyala di tengah jalan. Peringatan bagi mereka yang punya masalah tiroid. Kim, seperti semua jenis rumput laut, kaya akan yodium. Sebagai informasi, yodium adalah mineral yang sangat penting untuk memproduksi hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi tubuh, mulai dari metabolisme hingga suhu tubuh. Bagi orang dengan tiroid sehat, asupan yodium dari Kim adalah kabar baik. Tetapi bagi mereka yang tiroidnya bermasalah, ini bisa menjadi bumerang. Saya ingat seorang pasien, Bu Marni, 68 tahun, yang suatu hari datang ke IGD dengan keluhan jantung berdebar kencang, tangan gemetar, dan napasnya terasa pendek. Setelah pemeriksaan, terungkap bahwa beliau memang punya riwayat hipertiroid yang kadang kambuh. Namun selama 3 bulan terakhir, ia rutin makan Kim hampir setiap hari, kadang sampai 10 lembar sekaligus. Karena diberitahu kerabat bahwa Kim itu bagus untuk darah dan awet muda. Di tubuhnya yang tiroidnya sudah bekerja berlebihan, tambahan yodium justru membuat kelenjar itu terpicu semakin aktif, dan gejala pun meledak. Kebalikannya juga bisa terjadi jika seseorang memiliki hipotiroid, fungsi tiroid terlalu rendah. Asupan yodium berlebih dari Kim dapat membebani mekanisme pengaturan hormon, membuat produksi hormon semakin kacau. Maka, aturan utamanya sederhana tapi penting. Kalau Anda memiliki masalah tiroid, kendalikan porsi Kim Anda. Masalah besar lainnya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka punya gangguan tiroid. Gejala awalnya sangat samar, cepat lelah, berat badan berubah tanpa sebab jelas, jantung kadang berdebar, merasa terlalu panas atau terlalu dingin dibanding orang lain, perubahan mood yang cepat. Seringkali mereka mengira ini gejala umum penuaan sehingga tidak pernah memeriksakan diri. Padahal tiroid mereka sedang berteriak minta perhatian. Di titik inilah kita bisa memanfaatkan si sekutu yang saya sebut pedas tadi, bawang putih. Tak banyak yang tahu, bawang putih memiliki senyawa organosulfur yang bisa membantu melindungi jaringan tiroid dari stres oksidatif, sekaligus membantu menyeimbangkan efek yodium pada individu tertentu. Itu sebabnya, dalam beberapa resep tradisional, Kim sering disajikan dengan taburan bawang putih cincang atau bawang putih dalam bumbu. Ada alasan kuliner sekaligus alasan biokimia di baliknya. Ingat, saya bukan bilang penderita masalah tiroid tidak boleh makan Kim sama sekali. Tapi dosis dan konteksnya penting untuk kebanyakan pasien saya. Mode aman adalah 2-3 kali seminggu. Dan sebisa mungkin pilih Kim non-olahan tanpa bumbu tambahan pabrik. Lalu kombinasikan dengan banyak sayur dan bawang putih. Saya pernah bercakap dengan seorang profesor endokrinologi yang berkata sambil tersenyum, bawang putih itu teman yang baik. Dia tidak keberatan jadi sidekick di mana saja. Memang, dari sudut pandang nutrisi, dia seperti sahabat yang selalu menutupi kekurangan kita, termasuk dalam hal memasukkan yodium dengan lebih terkendali ke tubuh. Sebagai selingan aneh namun menarik, di beberapa kebudayaan kuno, rumput laut dan bawang putih dipercaya sebagai perlindungan dari roh jahat. Mungkin mereka tidak tahu istilah stres oksidatif atau pengaturan tiroid, tapi insting mereka bisa jadi didasarkan pada efek nyata yang tubuh rasakan. Namun peringatan saya tetap sama, jika Anda punya masalah tiroid, diklarifikasi lewat tes darah, bukan cuman feeling, atur porsi dan frekuensi. Jangan sampai yang tadinya ingin memperbaiki kesehatan malah memperunyam keadaan. Dan tentu, diskusikan dengan dokter yang paham riwayat kesehatan Anda. Humor kecil yang saya pakai dengan pasien seperti ini adalah, kalau makan Kim itu ibarat mengundang tamu ke rumah untuk yang tiroidnya sensitif, cukup sekali-sekali saja biar tidak bikin tetangga sebel karena rumah terlalu ramai. Mereka biasanya tertawa, tapi juga langsung membayangkan analoginya. Jadi,
Setelah memberi rambu besar ini, kita bisa melangkah lebih tenang ke sekutu pedas yang tadi saya goda di akhir bagian sebelumnya. Bawang putih bukan hanya calon penolong bagi penderita masalah tiroid. Bagi Anda yang tiroidnya normal, kombinasi kim dan bawang putih bisa jadi benteng tangguh melawan salah satu penyakit paling ditakuti di abad ini. Dan ya, rasanya juga tidak kalah memikat. Kalau tadi kita bicara tentang bawang putih sebagai penolong bagi mereka yang punya tiroid sensitif, sekarang kita akan memberi dia panggung utama. Sekutu kedua ini memang terkenal bikin orang minggir setengah langkah saat Anda bicara, tapi juga dikenal sebagai salah satu yang paling garang melawan ancaman dalam tubuh, kanker. Kim dan bawang putih adalah duet yang menurut saya seperti tim pembersih khusus di film aksi. Kim datang membawa mineral, vitamin, dan antioksidan alami. Bawang putih tiba dengan alisin dan kawan-kawan senyawa sulfur yang siap menumpas bakteri, virus, bahkan membuat lingkungan tubuh kurang bersahabat bagi sel kanker berkembang. Dan ketika mereka digabungkan, efeknya lebih dari sekadar penjumlahan. Ini yang disebut sinergi nutrisi. Saya pernah bertemu dengan Pak Jaya, 24 tahun. Setiap hari, ia menyantap kim yang dibumbui sendiri di rumah dengan bawang putih segar yang dicincang halus. Kebiasaan ini dimulainya sejak dia membaca artikel tentang pola makan penduduk sebuah desa pesisir di Jepang yang memiliki insiden kanker lambung terendah. Dalam pemeriksaan endoskopi terakhir, dinding lambungnya nyaris tanpa tanda iritasi signifikan. Bahkan dokter spesialis penyakit dalam yang memeriksanya sempat berkomentar, "Bapak ini isinya seperti orang usia 30-an." Saya menyambut cerita itu dengan senyum penuh iri positif. Karena kisah seperti ini adalah bukti bahwa pola makan konsisten memang bisa menjadi asuransi kesehatan alami. Bawang putih bekerja di banyak lini. Antimikroba, menekan pertumbuhan Helicobacter pylori, bakteri yang diketahui meningkatkan risiko kanker lambung. Antioksidan, menangkal radikal bebas yang merusak DNA sel. Modulasi imun, meningkatkan aktivitas sel-sel pembunuh alami, NK sel, yang tugasnya melacak dan menghancurkan sel abnormal sebelum mereka menjadi tumor. Di sisi lain, kim membawa vitamin C, beta karoten, dan asam amino dari laut yang juga membantu memperkuat sistem imun. Ketika keduanya dimakan bersamaan, vitamin C dari kim membantu menjaga stabilitas alisin, sehingga senyawa bawang putih ini bisa bertahan lebih lama untuk bekerja di tubuh Anda. Ada juga manfaat besar di bidang kardiovaskular. Bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat. Sedangkan kim menambah asupan kalium dan magnesium yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Hasilnya, kombinasi ini ibarat tukang urut dan terapis sendi untuk jantung Anda. Mereka melancarkan aliran darah dan membuat tekanan di dalam sistem lebih stabil. Fakta aneh yang membuat saya tersenyum. Di beberapa budaya Eropa, bawang putih digunakan untuk mengusir vampir. Kalau di dunia medis modern, ia mungkin tidak mengusir vampir, tapi jelas mengusir potensi penjajah berbahaya seperti bakteri dan sel kanker. Dan kalau vampir itu diibaratkan penyakit dalam, maka kim adalah lampion yang menerangi jalannya bawang putih saat ia berpatroli. Humor ringan yang sering saya lontarkan ke pasien adalah, "Ya, memang setelah makan bawang putih, mulut agak wangi. Tapi wangi yang bikin kanker takut, kan lumayan." Biasanya tawa pasien menular, dan pesan yang ingin saya sampaikan ikut menempel di ingatan mereka. Untuk memaksimalkan manfaatnya, bawang putih sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar dan dihancurkan atau dicincang, lalu dibiarkan sekitar 10 menit sebelum dimasak atau dimakan. Waktu ini memungkinkan reaksi kimia yang membentuk alisin bekerja optimal. Setelah itu, bisa Anda campurkan dalam bumbu kim, tambahkan ketumis sayuran,
atau taburkan mentah-mentah di atas kim panggang kering. Dan yang menarik, dalam uji kecil di laboratorium gizi, kombinasi sederhana kim dan bawang putih nggak cuma menaikkan daya tahan tubuh pada tingkat sel, tapi juga memengaruhi komposisi mikrobiota usus, bakteri, baik mendapatkan makanan yang mendukung mereka berkembang. Kita tahu sekarang, kesehatan usus punya pengaruh luas terhadap kekebalan, suasana hati, bahkan kualitas tidur. Saya juga pernah mendampingi seorang pasien, Bu Pertiwi, yang setelah didiagnosis awal polip di lambung, memutuskan mengubah total makanan harian. Ia memasukkan kim bawang putih sebagai lauk pendamping nasi 3 kali seminggu. Hasil kontrol setahun kemudian menunjukkan polipnya tidak bertambah besar dan gejala nyerinya berkurang. Tentu saja, ini bukan berarti kim bawang putih adalah obat tunggal, namun jelas menjadi bagian pola makan yang mendukung pemulihan. Akhirnya, pembicaraan tentang bawang putih selalu menuntun saya mengajak pasien untuk mempertimbangkan tidak hanya apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana menyiapkannya. Karena cara sederhana seperti membiarkan bawang putih cincang bernapas sebentar bisa membuat perbedaan besar. Dan setia seperti sahabat baik, bawang putih tidak menuntut perlakuan mewah, cukup kesediaan Anda untuk menjadikannya bintang di piring bersama kim. Sekutu ketiga, dia tidak pedas, tidak juga terlalu tajam aromanya, tapi punya kekuatan yang luar biasa menguatkan tulang, sendi, dan otot, dan mungkin membuat Anda merasa bisa berlari lagi seperti dulu di masa muda. Sekutu ketiga yang saya maksud sangat familiar, murah, dan hampir selalu ada di rak pasar tradisional maupun supermarket. Tahu, ya, si putih lembut yang sering dianggap lauk. Biasa-biasa saja ini ternyata bisa menjadi pasangan istimewa bagi Kim, terutama untuk Anda yang ingin merawat tulang, sendi, sekaligus kekuatan otot di usia emas. Tahu terbuat dari kedelai yang kaya akan protein nabati berkualitas tinggi, isoflavon, senyawa fitoestrogen, dan kalsium jika diproses menggunakan pengental seperti kalsium sulfat. Isoflavon berperan mirip estrogen dalam tubuh, membantu melindungi kepadatan tulang pada wanita pasca menopause yang rentan osteoporosis akibat penurunan hormon. Kim, di sisi lain, membawa kalsium alami dari laut, magnesium, ditambah vitamin K yang terlibat dalam pembentukan tulang yang sehat. Ketika dua sumber kalsium dan nutrien pendukung tulang ini bersatu, manfaatnya saling menguatkan. Saya kerap menyarankan pasangan ini kepada pasien wanita usia 50 ke atas. Salah satu yang paling berkesan adalah cerita Bu Ningsi, 81 tahun, yang sebelumnya kesulitan menaiki tangga rumahnya karena nyeri lutut akibat osteoartritis. Ia mulai rutin makan sup tahu dengan taburan potongan kim 3 kali seminggu. 4 bulan kemudian, ia bercerita sambil tersenyum lebar. Sekarang saya naik turun tangga nggak lagi sambil meringis. Dok, bahkan dokter ortopedi yang memeriksanya kagum karena foto röntgen menunjukkan perbaikan kepadatan tulang ringan, tapi signifikan. Selain menjaga tulang, kombinasi ini juga membantu sendi. Kim mengandung polisakarida mirip mukopolisakarida yang membantu melumasi sendi. Sedangkan asam amino dari tahu mendukung pembentukan dan perbaikan jaringan sendi. Isoflavon dalam tahu memiliki sifat antiinflamasi ringan, yang berarti dapat membantu mengurangi nyeri sendi yang disebabkan oleh peradangan ringan. Di sisi otot, kolaborasi protein pulse menyokong pemeliharaan massa otot yang kerap menurun setelah usia 40-an, fenomena yang disebut sarkopenia. Saya sering memberi analogi pada pasien. Otot itu seperti tabungan darurat. Kalau dibiarkan menyusut saat Anda jatuh atau sakit, pemulihan jadi jauh lebih susah. Dan memang gabungan protein dari tahu dan zat antioksidan dari kim memberi pasokan suku cadang yang cukup untuk memperbaiki dan merawat otot. Sedikit fakta aneh yang membuat saya tersenyum. Di beberapa catatan kuliner dinasti Ming, tahu disebut sebagai daging tanpa tulang, susu tanpa sapi.
Analogi itu lucu tapi cukup tepat, mengingat nilai gizinya. Sekarang, bayangkan daging tanpa tulang ini disandingkan dengan lembar laut ajaib. Ala Kim, rasanya seperti pertemuan dua dunia yang berbeda namun klop. Untuk penyajian, pilihan Anda banyak. Cara paling sederhana adalah memasukkan potongan tahu ke sup miso atau sup bening. Lalu tambahkan remah kim tepat sebelum disajikan premia, agar sensasi lautnya masih segar. Bisa juga membuat tumis tahu dengan bawang putih dan cabai. Lalu membungkus potongan tahu itu dengan kim kering seperti membuat wrap mini. Atau, kalau ingin santapan hangat penuh gizi, rebus tahu bersama sedikit rumput laut dan sayuran. Jadi semacam hot pot mini. Saya juga menyaksikan pasien profesional muda memanfaatkan kombinasi ini sebagai meal prep. Mereka memanggang tahu, memotongnya jadi dadu, lalu menyimpannya di kotak makanan bersama lembaran kim kering. Saat jam makan siang di kantor, tinggal membungkus potongan tahu dengan kim, praktis, tanpa perlu memanaskan. Bagian yang membuat saya ikut bangga adalah melihat bagaimana kombinasi ini secara alami bisa mencegah penurunan daya gerak di usia tua. Buat orang seperti Pak Reza, 77 tahun, yang hobi berkebun, kekuatan kaki dan punggungnya sangat penting. Setelah 9 bulan rutin konsumsi tahu dan kim, ia bercanda. Sekarang saya bisa menggali tanah 5 lubang tanpa berhenti. Dulu baru 2 lubang sudah mencari kursi. Kami tertawa, tapi saya tahu itu artinya kualitas hidupnya meningkat. Ada sedikit perdebatan di kalangan gizi tentang seberapa besar pengaruh isoflavon kedelai terhadap kesehatan tulang dibandingkan faktor lain seperti olahraga dan vitamin D dari sinar matahari. Namun saya memilih pandangan pragmatis. Jika ada makanan yang lezat, murah, dan punya bukti pendukung, walau bukan satu-satunya faktor, mengapa tidak dimanfaatkan? Terlebih ketika dikombinasikan dengan kim yang sudah jelas bermanfaat. Dan jangan lupa, kombinasi ini bisa mendapat upgrade dengan tambahan sekutu sebelumnya, bawang putih. Bayangkan sepanci sup tahu berkaldu bawang putih dengan lembaran kim panggang sebagai taburan akhir. Itu bukan hanya hangat di perut, tapi juga hangat di hasil lab kesehatan Anda beberapa bulan ke depan. Setelah melihat 3 sekutu emas ini, telur, bawang putih, dan tahu, kita sudah punya gudang amunisi untuk menjadikan kim benar-benar bermanfaat. Tapi sebelum puas, kita perlu membicarakan satu jebakan terakhir yang sering saya temui di meja makan modern. Jebakan yang membuat semua manfaat tadi terbuang, bahkan berbalik menjadi risiko kesehatan. Dan jebakan ini dijual dalam kemasan yang menggiurkan di hampir semua rak toko kelontong. Nah, inilah bagian yang sering membuat banyak pasien saya terdiam sejenak. Jebakan besar yang bisa menggagalkan semua usaha baik Anda dengan kim. Jebakan ini membungkus dirinya dengan kemasan rapi, bergambar cantik, dan aroma gurih yang menggoda. Ya, kita sedang bicara tentang kim kemasan berbumbu, yang sering disebut sebagai seasoned seaweed atau nori snack. Mungkin Anda langsung berkata, "Ah, tapi itu kan praktis, dok. Tinggal buka bungkus dan makan." Betul, tapi praktis bukan berarti bebas risiko. Kim berbumbu biasanya diolah dengan tambahan minyak, garam dalam jumlah cukup tinggi, bahkan gula atau penyedap rasa. Masalah pertama yang paling mengkhawatirkan, minyaknya. Banyak produsen menggunakan minyak murah seperti minyak sawit yang sudah diolah berkali-kali dalam proses memanggang atau menggoreng kim ini. Masalahnya, minyak semacam ini cepat mengalami oksidasi, terutama setelah terbuka atau disimpan lama. Minyak yang tengik terasa lewat aroma rancid yang halusnya hanya tercium jika Anda benar-benar jeli. Di dalam tubuh, minyak tengik ini membawa radikal bebas yang dapat merusak membran sel, protein, dan DNA. Kerusakan ini, jika terjadi terus-menerus, meningkatkan risiko kanker seperti kanker hati, kolon,
hingga pankreas. Analoginya seperti membiarkan besi berkarat, tapi karatnya terjadi di dalam tubuh Anda. Masalah kedua adalah garam. Sebungkus kecil kim berbumbu bisa mengandung hampir setengah dari total asupan garam harian yang disarankan. Terlalu banyak garam membuat tekanan darah naik, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang memperberat kerja ginjal. Tekanan darah tinggi ini juga berdampak pada pembuluh darah otak, bisa menyempitkan lumen pembuluh, memicu stroke, dan meningkatkan risiko demensia vaskular. Saya pernah menemui Pak Leo, 72 tahun, yang mengaku setiap sarapan makan 2 bungkus kim berbumbu karena rasanya lebih nikmat dan renyah dibanding kim kering polos. Setelah 1 tahun, pemeriksaan fungsi hati menunjukkan nilai yang memburuk dan hasil USG mengungkapkan perlemakan hati. Kami mencurigai pola makan tinggi lemak tak sehat menjadi salah satu pemicu. Setelah ia beralih ke kim kering panggang tanpa minyak tambahan, 6 bulan kemudian nilai darahnya membaik. Masalah ketiga adalah bahan tambahan. MSG mungkin kontroversial, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah pengawet tertentu dan pewarna kimia yang kadang digunakan. Meski dalam jumlah kecil, biasanya aman untuk WNI terbatas. Konsumsi jangka panjang setiap hari jelas memperbesar paparan tubuh pada bahan-bahan ini. Ya. Saya sering mengatakan pada pasien, kalau ingin makan kim yang benar-benar sehat, rawatlah dia seperti sayuran segar, bumbui sendiri sesaat sebelum makan. Jangan percayakan sepenuhnya pada pabrik. Caranya sederhana, beli kim kering polos, sangrai sendiri sebentar di wajan tanpa minyak. Atau pakai sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun lalu taburi dengan garam laut secukupnya. Lebih repot sedikit, tapi Anda tahu persis apa yang masuk ke tubuh. Tips penting, memanggang atau menghangatkan kim terlalu lama akan mengurangi kadar vitamin C di dalamnya. Jadi cukup sangrai 2-3 detik di panas rendah. Cukup untuk membuatnya hangat dan renyah tanpa membunuh kelebihan nutrisinya. Fakta unik dan agak lucu yang saya temui dalam sebuah wawancara produsen rumput laut. Mereka mengakui bahwa sebagian besar konsumen membeli kim berbumbu bukan karena manfaat nutrisinya, tapi karena efek ketagihan gurih manisnya. Jadi, sebenarnya konsumen tanpa sadar membeli snack, bukan produk kesehatan. Nah, disinilah jebakan pamungkasnya. Ada lelucon halus yang kadang saya lempar. Kalau niatnya mau snack, mending makan keripik singkong saja sekalian. Lebih jujur. Pasien biasanya tertawa, lalu melirik bungkus kim berbumbu di tas belanja mereka. Setidaknya dari momen itu, percikan kesadaran mulai ada. Dan untuk menutup pembahasan ini dengan solusi, ingat prinsip 3 langkah saya. Pilih kim kering panggang polos tanpa tambahan minyak atau bumbu berlebih. Bumbui sendiri dengan bahan segar, garam laut, biji wijen, minyak sehat. Sesaat sebelum makan, simpan di wadah kedap udara agar renyah dan mencegah oksidasi minyak alami di kim. Dengan begitu, semua kombinasi emas yang sudah kita bahas sebelumnya, kim dan telur, kim dan bawang putih, kim dan tahu bisa berjalan tanpa dikhianati komponen berbahaya dari produk olahan. Karena percuma saja punya sekutu hebat jika ada mata-mata di dalam tim yang berkhianat. Sekarang, kita sudah sampai di ujung perjalanan panjang ini. Di bagian terakhir, kita akan mengikat semua informasi yang sudah kita susun menjadi peta praktis yang bisa Anda pakai setiap hari, sambil menutupnya dengan nada hangat dan optimistis. Karena semua ilmu ini tak ada gunanya jika tidak dibawa ke meja makan sehari-hari Anda. Baik, mari kita rangkai semuanya menjadi satu gambaran utuh. Seperti menata potongan puzzle yang sejak tadi kita kumpulkan. Betana, kita sudah menyusuri lorong-lorong cerita. Mulai dari bagaimana Kim bisa menjadi penolong atau berubah menjadi pengkhianat. Sekutu-sekutu emasnya, musuh-musuhnya yang licik, hingga jebakan manis berbumbu dalam kemasan. Sekarang, kita satukan semua itu menjadi panduan sederhana tapi tajam.
Pertama, mari tegaskan kembali kombinasi yang harus dihindari. Kim plus dotorimuk, tanin menyambar zat besi seperti maling piawai, membawanya keluar tubuh tanpa sempat bekerja. Anemia pelan-pelan menurunkan energi, fokus, dan memori. Kim berbumbu and berlemak kemasan, minyak tengik, garam berlebih, dan bahan tambahan mengikis manfaat. Kadang bahkan menambah risiko kanker atau penyakit jantung. Kim berlebihan pada penderita tiroid, yodium tinggi bisa mengguncang fungsi kelenjar tiroid, entah membuatnya semakin lamban atau semakin overaktif. Kedua, 3 kombinasi emas yang direkomendasikan. Kim plus telur, duo untuk memori, kesehatan mata, dan kulit. Kim plus bawang putih, benteng anti kanker, pelindung lambung, penguat imun alami. Kim plus tahu, paket lengkap untuk tulang, sendi, dan otot. Ketiga, aturan praktis agar semua ini berhasil. Pilih kim kering polos tanpa tambahan minyak atau bumbu berat. Bumbui seperlunya sendiri dan cepat santap untuk mempertahankan nutrien. Bagi penderita masalah tiroid, batasi konsumsi jadi 2-3 kali seminggu dan kombinasikan dengan bawang putih. Pisahkan konsumsi kim dan dotorimuk minimal 4-6 jam atau di hari berbeda. Konsistensi kunci utama, manfaat baru terasa jelas setelah 8-12 minggu pola ini dijalankan. Saya sering bilang kepada pasien atau penonton, kesehatan itu ibarat taman. Tidak bisa Anda siram sekali saja lalu berharap segar selamanya. Harus ada jadwal rutin, perhatian, dan penyesuaian jika ada hama. Dalam hal ini, hama adalah kombinasi keliru dan makanan olahan yang menggeroti manfaat kim. Momen bijaksana yang paling saya ingat adalah Pak Andi yang pernah bilang lebih baik kangen dotorimuk ketimbang kangen ingatan untuk cucu. Kalimat itu merangkum seluruh esensi pesan malam ini. Kendalikan pilihan makan Anda biye, demi masa depan di mana Anda masih bisa mengingat wajah orang yang Anda sayangi. Humor kecil untuk meringankan suasana. Saya sering berkata, Kim itu ibarat akun tabungan dolar, sangat berharga. Tapi kalau rekeningnya digabung sama kartu kredit yang jebol, ya nihil juga nilainya. Penonton biasanya tertawa, tapi saya lihat ada yang langsung mengangguk-angguk paham. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan meja makan Anda besok pagi. Ada nasi hangat, 2 lembar kim kering panggang, sebutir telur rebus, bawah, sedikit irisan bawang putih segar, dan di siang hari, sup tahu hangat dengan taburan remah kim. Itu bukan sekadar menu, itu satu langkah konkret menjaga memori, tenaga, sendi, kulit, sekaligus menghindari jebakan yang kita bahas. Bila Anda mengubah pola makan seperti ini, tanda-tanda awal keberhasilan akan terasa. Napas lebih enteng saat menaiki tangga, pikiran lebih jernih saat membuat keputusan, bahkan mood yang lebih stabil. Dan siapa tahu, dalam jangka panjang Anda akan menjadi kisah nyata yang saya ceritakan kepada orang lain. Ingatlah bahwa kesehatan bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang Anda ulang setiap hari. Dan kim yang kelihatannya sederhana ini, jika diperlakukan tepat, bisa menjadi teman setia hingga usia senja, bukan pengganggu diam-diam. Nah, sebelum kita benar-benar menutup lampu cerita malam ini, tarik napas dalam. Bayangkan aroma hangat dapur yang bersih dan sapa diri Anda sendiri dengan lembut. Terima kasih sudah memilih dengan bijak. Karena hari ini Anda menyelipkan kesadaran baru di antara rutinitas makan dan minum. Kisah ini membawa kita melihat Kim, si lembar rumput laut penuh nutrisi, secara lebih dalam. Selama ini ia dipuja sebagai superfood, tapi ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Musuh-musuhnya meliputi dotorimuk yang dengan tanin merampas zat besi dari tubuh, kim berbumbu minyak yang tengik serta penuh garam, dan konsumsi berlebihan pada penderita tiroid yang dapat mengacaukan hormon. Namun, kisah tak berhenti pada peringatan. Ada 3 sekutu emas yang mengubah kim menjadi ramuan kesehatan.
Telur, penopang otak, mata, dan kulit. Bawang putih, anti kanker, pelindung lambung, penguat imun. Dan tahu, penguat tulang, sendi, otot. Panduan praktisnya sederhana. Pilih kim kering polos, bumbui sendiri. Hindari kombinasinya dengan penghambat penyerapan nutrisi. Dan konsumsi dengan pasangan yang mendukung. Untuk mereka yang punya masalah tiroid, batasi frekuensinya dan sertakan bawang putih. Cerita-cerita pasien menjadi pengingat bahwa kebiasaan kecil berulanglah yang membentuk kondisi tubuh kita. Seorang kakek yang menjaga kombinasi kim dan telur selama 30 tahun memiliki memori sekuat orang 20 tahun lebih muda. Seorang nenek yang menghindari kim berbumbu dan rajin mengombinasikannya dengan tahu, kini bisa menaiki tangga tanpa mengeluh nyeri lutut. Humor ringan di tengah informasi serius membantu pesan ini melekat. Kim layaknya tabungan berharga, harus dijaga dari pencuri nutrisi. Dan setiap piring makan kita adalah medan pertempuran antara pilihan yang memelihara atau mengikis kesehatan. Dengan mengikuti pedoman ini, dalam 2-3 minggu, Anda bisa merasakan napas yang lebih ringan dan pikiran lebih segar. Dan dalam 3 bulan, perubahan signifikan pada kualitas hidup. Kesehatan bukan keberuntungan acak, tapi hasil dari pilihan konsisten. Malam ini, Anda sudah memulai langkah itu. Akhir skrip. Selamat malam.